Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan teman-teman semuanya hari ini. Pernahkah kalian mengatakan iya, padahal sebenarnya ingin mengatakan tidak? Pernahkah kalian memaksakan diri untuk menyenangkan orang lain meskipun hati kalian merasa lelah? Jika jawabannya iya, mungkin kalian pernah mengalami apa yang disebut sebagai people pleasing. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pribadi yang baik dan selalu membantu orang lain adalah hal yang positif. Memang benar, bersikap baik adalah sesuatu yang penting. Namun, ketika kita terus mengorbankan diri kita sendiri, hanya demi diterima dan disukai orang lain, hal itu justru dapat merusak kesehatan mental kita. Melalui pidato ini, saya ingin menjelaskan apa itu people pleasing, dampak negatifnya, pentingnya self boundaries, serta mengapa self love harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita semua. Teman-teman yang saya kasihi, people pleaser adalah sebutan bagi seorang yang memiliki dorongan kuat untuk menyenangkan orang lain. Seringkali dengan mengorbankan kebutuhan waktu dan kebahagiaan diri sendiri. Menurut informasi dari Halodoc, perilaku people pleasing dapat menyebabkan stres, kelelahan emosional, dan membuat seseorang mengabaikan kebutuhan pribadinya. Orang yang memiliki sifat people pleasing ini biasanya takut mengecewakan orang lain. Mereka sulit menolak permintaan, selalu ingin mendapat pengakuan, dan sering merasa bersalah ketika memprioritaskan diri mereka sendiri. Parahnya, terkadang pikiran di kepala para people pleaser ini kerap dihantui dengan pertanyaan, apakah diri saya sudah cukup baik? Apakah orang senang dengan perilaku saya? Ataukah reaksi saya waktu itu berlebihan dan membuat mereka kecewa? Pada awalnya, perilaku ini mungkin terlihat baik karena mereka dianggap ramah, peduli, dan suka membantu. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, people pleasing ini justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental. Sebagai contoh, seorang pelajar yang selalu membantu teman-temannya mengerjakan tugas, selalu mendengarkan masalah teman-temannya, dan bantu memberikan solusi, dan selalu merasa bersalah, bahkan meminta maaf jika tiba-tiba temannya sedang bad mood tanpa alasan. Lama-kelamaan ia merasa lelah, stres, dan kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Karena itu, self-boundaries itu sangat penting. Menurut kumparan info psikologi, self-boundaries adalah batasan fisik dan emosional yang membantu seseorang merasa aman, dihargai, dan lebih percaya diri dalam hubungan sosial. Memiliki batasan bukan berarti kita egois ya teman-teman. Memiliki batasan itu berarti kita memahami kemampuan dan menghargai diri kita sendiri. Misalnya, tidak apa-apa mengatakan saya butuh waktu untuk diri saya sendiri. Tidak apa-apa menolak ajakan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Intinya teman-teman, tidak apa-apa jika sewaktu-waktu kamu ingin berkata tidak. Tanpa batasan, orang lain bisa saja terus memanfaatkan kebaikan kita karena merasa berpikir kita itu selalu mengorbankan diri kita sendiri demi mereka. Selain self boundaries, self love juga sangat penting. Self-love adalah mencintai diri sendiri, dan berdasarkan dokter, self-love itu membantu seseorang menjaga kesehatan mental, menghargai dirinya sendiri, dan tidak bergantung pada validasi orang lain. Self-love bukan berarti sombong ya, atau merasa lebih baik dari orang lain. Self-love itu berarti menerima diri sendiri, menghargai perasaan sendiri, dan memahami bahwa nilai diri kita itu tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Ketika kita mulai mencintai diri sendiri, kita akan lebih sehat secara emosional. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang. Dan kita mulai membangun hubungan yang sehat berdasarkan rasa hormat, bukan takut ditolak. Jadi teman-teman, people pleasing mungkin terlihat seperti sikap yang baik. Tapi jika dilakukan secara berlebihan, hal itu dapat merusak kesehatan mental dan emosional kita. Belajar membangun self-boundaries membantu kita menciptakan hubungan yang lebih sehat. Dan sedangkan mencintai diri sendiri mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri tanpa bergantung pada persetujuan orang lain. Mulai hari ini, mari memulai mengatakan tidak ketika diperlukan, menghargai perasaan kita sendiri, dan menyadari bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah kebutuhan. Karena pada akhirnya, kita tidak perlu memberi segalanya kepada orang lain, itu hanyalah tindakan yang merusak fisik, jiwa, dan raga. Ingatlah satu hal teman-teman, kita tidak perlu kehilangan diri sendiri hanya untuk diterima oleh orang lain. Saya Rahmawati Widyasama Muslimin, UPBJJ Kupang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua.